kita semua. Kita akan siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini, di hari Natal yang indah ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami kembali betapa besar kasih-Mu untuk dunia ini, untuk kami manusia ya Bapa, yang kami tidak bisa berbuat apa-apa karena dosa, tetapi Engkau mempunyai rencana dan kasih yang luar biasa, sehingga Engkau hadir dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami mengingat kelahiran-Mu, kami mengingat dengan kasih setia-Mu, bila kami berikan kehidupan karena kita hidup untuk kehidupan. Terima kasih Tuhan.
yang kami berikan kepadamu, biarlah itu boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau lihat setiap umatmu yang rindu datang mengucap syukur menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, Kau menyertai ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, kita satu pujian. Allah sudah lahir dalam dunia ini. Kita katakan selamat datang.
Tuhan semuanya, karena manusia tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Itu sebabnya Allah harus turun ke dunia untuk menyelamatkan kita, sehingga kita saat ini yang ada dalam ruangan ini boleh percaya kepadanya dan kita akan mendapatkan kembali apa yang hilang dari kita, yaitu kemuliaan. Haleluya. Kita akan siap hati kita. Figur itu telah mencari manusia, yaitu Yesus Tuhan kita. Haleluya. Dia
mengalami terang Kristus, dan kehidupan kami hari lepas hari mengalami indahnya di dalam Engkau Tuhan kami, Juru Selamat manusia. Terima kasih kami sungguh mengucap syukur untuk karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Pagi hari ini kami ingin bersama-sama untuk menikmati kebenaran firman-Mu, menikmati pribadi-Mu di dalam kehidupan kami, dan siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu saudara sekalian terkasih di dalam Tuhan. Selamat Natal, haleluya. Ya, saya percaya pastinya kemarin menjelang tanggal 25, Bapak Ibu saudara sudah mulai centang-centung siap untuk menyampaikan selamat Natal buat saudara kita, buat kakak-kakak kita, adik kita, siapapun juga. Tapi apakah, ini ada satu pertanyaan, apakah ketika kita lagi centang-centung ingat dan kita ultai itu siapa yang sedang berulang tahun? Siapa? Tuhan Yesus. Dia Raja segala raja. Dia bukan cuma sekedar bayi, tapi saat ini dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sudahkah Bapak Ibu saudara mengucapkan happy birthday? Sudah? Kita sudah mengucapkan selamat ulang tahun ke Tuhan Yesus siapa? Puji Tuhan, haleluya. Saya menikmati Tuhan ketika saya sampaikan selamat ulang tahun. Sampai saat ini Kau masih memberi kesempatan untuk aku bisa menikmati, merayakan hari ulang tahun. Minggu lalu kita sudah sama-sama menerima kebenaran firman Tuhan, bahwa semua karena kasih karunia. Amin. Kita diselamatkan sampai detik ini, kita menikmati kebaikan Tuhan, itu semua karena kasih karunia. Dengan kekuatan kita nggak mampu, kita nggak bisa, kita nggak sanggup, kita butuh Sang Penyelamat itu, Sang Raja Damai yang memperdamaikan kita dengan Bapa. Dan dialah firman yang telah jadi manusia, seperti pujian yang barusan kita nyanyikan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang terang itu datang. Coba kita bersama buka di dalam Yohanes pasal yang ke-12. Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-46. Sudah ketemu? Injil Yohanes pasal yang ke-29 ayat yang ke-46. Puji Tuhan. Kita akan baca bersama-sama hitungan ketiga. 3, 2, 1. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dia adalah terang. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika tidak ada terang, semuanya gelap. Ketika semuanya gelap, adakah kehidupan? Adakah aktivitas? Tidak ada. Pastinya akan nabrak sana, nabrak sini, nggak tahu ini siapa, itu siapa. Kenapa? Karena gelap. Itulah peran penting daripada terang. Dia datang, terang itu, supaya kegelapan sirna. Itu yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Dia firman yang telah menjadi manusia, datang sebagai terang, supaya setiap orang yang ada di dalam kegelapan, mereka semuanya melihat terang dan mengalami hidup kekal sampai selamanya. Kita berbicara tentang terang. Yuk selanjutnya kita akan baca bersama-sama di dalam Injil Matius pasal
pasal yang ke-21. Apa yang Tuhan mau sebagai terang bagi setiap kehidupan kita? Ya, kita semua di tempat ini membutuhkan terang. Tidak ada satupun kita di tempat ini yang suka di kegelapan. Yang suka ada di kegelapan, tinggal di kegelapan, coba lambaikan tangan. Atau yang remah-remah. Aduh, bahaya kalau yang remah-remah. Ya, pastinya semua kita yang ada di tempat ini suka melihat terang. Karena dengan adanya terang, kita bisa saling memberi hormat, saling memberi senyum, saling memberi kasih satu dengan yang lain. Ya, Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17 kita akan baca sama-sama ya. Dari ayat 12 sampai ayat yang ke-17 kita baca perikopnya ya. 3, 2, 1. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. 13. Dan berkata, kok nggak ada yang ini apa bersuara? Ya kita sama-sama baca. Ayo kita mulai ya dari ayat yang ke-12 sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka sembuhkan. 15. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak domba, hati mereka sangat jengkel. 16. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian? 17. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Amin. Dan memberkati Bapak Ibu Saudara. Dikatakan tadi dari hidupnya Yesus menyucikan bait Allah. Nah, kalau kita berbicara tentang bait Allah, rumah Tuhan, gereja Tuhan, pastinya tempat itu merupakan tempat untuk kita memberi korban, pujian, korban persembahan. Bait Allah tempat untuk berkumpulnya umat, untuk melakukan aktivitas bagi pemuliaan Tuhan. Haleluya. Tuhan tolong hamba-Nya Bapak Gembala dalam nama Yesus ya. Dan bait Allah juga merupakan tempat untuk kita menerima pengajaran. Karena itu bait Allah harus kudus karena Allah ada di situ. Sedangkan ayat yang ke-12 tadi kita sudah baca. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Kenapa? Karena sudah beda tempatnya. Bait Allah tetapi dipakai menjadi jual beli, saling mencari keuntungan. Bait Allah dipakai untuk transaksi. Nah, ini yang membuat Yesus ketika masuk di bait Allah marah. Rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikan sarang penyamun.
Makanya meja-meja dibongkar, dibalik, karena sudah tidak sesuai dengan fungsi yang seharusnya. Setelah Tuhan Yesus membongkar, membalikkan semuanya itu, dan dia berkata, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyakit. Ayat yang selanjutnya dikatakan, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkan. Ketika bait Allah itu dipakai sebagai sarang penyambung, dipakai sebagai tempat untuk mencari keuntungan, transaksi, untung dan rugi, orang timpang dan orang buta tidak akan pernah mengalami kesembuhan. Mereka tidak akan datang ke situ. Karena itu Yesus marah, karena sudah tidak berfungsi seperti yang seharusnya. Tapi ketika Tuhan Yesus menjungkir balikkan meja-meja penukar uang, dibersihkan, baru datang orang-orang timpang. Kenapa? Karena di situ ada Yesus. Karena di situ fungsinya sudah benar sebagai rumah doa, rumah pujian, rumah penyembahan, dan itu merupakan satu keharuman. Ada harapan di situ, sehingga orang-orang timpang, orang-orang buta di ayat yang ke-14 datang ke tempat itu. Ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka apa? Sangat jengkel. Bayangkan imam-imam yang melayani Tuhan, ketika mereka melihat banyak orang disembuhkan, ada pujian penyembahan dari anak-anak, Hosana bagi anak domba, anak Daud, mereka jengkel. Lucu kan? Terus selanjutnya dikatakan, lalu mereka, para imam-imam berkata, lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak itu? Pasal tidak salah kah? Kamu dengar ini? Kok anak-anak seperti itu melakukan itu? Kalimat selanjutnya dikatakan, kata Yesus kepada mereka, aku dengar, belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian. Ampuna Esa. Ini para imam, orang-orang yang melayani. Tapi ketika mereka melihat orang banyak disembuhkan, ada pujian bagi Allah, kenapa hati mereka bisa jengkel? Saya percaya ketika Tuhan Yesus mulai menyembuhkan orang yang timpang, orang yang buta, orang mengalami kelemahan, semuanya bersorak-sorai untuk Yesus. Tapi untuk imam, dan menurut mereka sangat merugikan mereka dan dapat nama, mereka dapat ujian, karena itu mereka jengkel, sakit hatinya. Malah dia melemparkan pertanyaan kepada Yesus, gak salah tadi melakukan
dikatakan kayak gini loh, bait Allah. Bait Allah itu kudus loh. Kasaran itu seperti itu. Tapi Yesus jawab, aku dengar. Dan memang untuk itulah bait Allah. Tidakkah kau dengar? Dari mulut bayi-bayi akan keluar puji-pujian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saya dapatkan firman ini, saya harus tunduk. Saya nangis. Secara pribadi saya minta ampun sama Tuhan. Kalau kita berbicara tentang bait Allah, coba kita sama-sama buka bait Allah di dalam 1 Korintus. Kitab 1 Korintus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-16. Rasul Paulus menyampaikan ini di jemaat Korintus. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah apa? Bait Allah, bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Artinya, bait Allah itu adalah kita. Orang-orang yang telah dikuduskan, yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Tapi seringkali bait Allah kosong, tidak ada Yesus di sini. Yang ada apa? Itu tadi sarang penyamun, saling mencari keuntungan. Aku untung apa orang? Buat aku dapat apa ini? Saya sampaikan ini bukan untuk Bapak Ibu Saudara, saya juga. Firman itu untuk kita semua. Dan itu sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Tuhan marah. Bait Allah itu seharusnya kudus. Tempat untuk kita uji sembah Dia. Ketika Tuhan Yesus melihat bahwa bait Allah dipakai untuk berjualan, Dia marah. Dijungkir balikan semua itu. Saya tidak tahu. Ini hari Natal. Kita memperingati hari kelahiran Sang Raja di atas segala raja, Raja dari kerinduan Allah. Ketika firman ini saya dapat, Allah rindu bukan Dia sebagai batu di sini, tapi Dia sebagai Raja, berkuasa atas hidup kita, mengendalikan hidup kita, menguasai kita. Bukan cuma sekedar 25 Desember kita rayakan Natal, terus nanti di mana acaranya dan sebagainya. Itu oke untuk kita merayakan Raja di atas segala raja. Tapi yang terpenting, apakah hati kita ini layak ditempati oleh Raja segala raja, Raja kemuliaan, Raja damai. Yuk kita introspeksi diri. Dia terang masuk di hati kita. Semua yang kotor Tuhan Maha Pelai. Jadi biar kita nggak salah mengartikan Natal itu seperti apa. Coba kita mulai introspeksi diri. Jangan sampai kita salah mengartikan Natal
hanya cuma sekedar memperingati, terus kita sorak-sorai apa ya yang harus kita lakukan. Dan itu yang Tuhan mau nomor satu, yang Dia mau hati kita. Karena kalau kita ingat firman Tuhan minggu kemarin dikatakan kita melayani itu karena kasih karunia, bukan karena kita pinter, bukan karena kita ini sudah terkenal punya pamor di mana-mana. Enggak, kasih karunia. Dia mau datang ke kita, yang kita seharusnya itu dibuang, tapi terang itu datang mengubahkan hidup kita. Jadi ketika kita sadar terang itu datang kepada kita, hati Allahnya itu semua akan kasih karunia. Jangan merasa saudara pinter terus Tuhan pilih saudara. No, kasih karunia. Amin. Coba saya golongan kiri kita katakan, yang kita miliki kasih karunia. Kita melayani itu kasih karunia. Haleluya. Kita melayani bukan karena kita pinter, kita ganteng, kita punya pamor terkenal di mana-mana. No, semua karena kasih karunia. Saudara diberkati jadi orang sukses semua karena kasih karunia. Jangan SONBONG rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Saling merendahkan hati satu sama lain. Jangan jadikan kita ini diri kita sebagai sarang penyambung. Kalau Tuhan tidak mau, saudara kita abaikan. Dan ini keras. Tapi pertobatan kita biar itu menjadi hadiah kado terindah buat Dia Raja kami. Kita sebagai bait Allah, bait Roh Kudus, bukan untuk sok-sokan, tapi bila kita siap menjadi wadah pemulihan bagi orang supaya mereka bisa merasakan indahnya kasih Tuhan. Tapi kalau kita kotor, orang tidak akan pernah bisa menikmati kenikmatan di dalam Tuhan, apalagi kesembuhan, apalagi pemulihan, tidak akan. Yang kedua, ketika kita sadar sebagai bait Allah, kita harus sadar bahwa bait Allah itu juga ditutup. Seperti ini kita nikmati sama-sama. Ada kursi yang Ibu Pastori Buatia sudah tata sampai ada 3 yang luar biasa. Tolong berkati Buatia Ibu Pastori, ya, bersihkan ini semuanya. Ada tatanannya, pohon natal yang cantik, pemain musik. Pernahkah saudara lihat ada ibadah pemain musik di belakang, terus kita semua di depan ke sana? Tidak ada yang dilihat, tidak ada yang tahu siapa yang memilih, kan? Semua kan ada tatanan. Begitu juga kita harus tahu tatanan sebagai bait Allah. Tuhan sudah tata kita bagaimana kita sebagai bait Allah hidup untuk menyenangkan Dia yang tinggal di bait Allah, supaya tempat itu tetap kudus, tetap nyaman, dan bisa dinikmati oleh semua orang. Kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Kitab Ibrani pasal yang ke-13. Ayat yang ke-17. Nah, ketemu? Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu.
dalam bait Allah, di dalam rumah Allah, gereja Tuhan, ada tatanan. Tidak kacau semua harus dilakukan banyak orang, tapi ada porsinya masing-masing. Di tempat kita, di rumah kita, ada pemimpin yang Tuhan percayakan sebagai bapak dan ibu gembala. Itu yang Tuhan percayakan, sehingga semuanya bisa bergerak di dalam pimpinan yang Tuhan percayakan. Tidak karepe diri, tidak asal-asalan jungkir balik. Nah, tadi dikatakan taatilah pemimpin-pemimpin dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Kita punya orang tua, bapak dan ibu gembala yang Tuhan percayakan. Saya mau tanya kepada ibu saudara, berapa banyak, berapa sering kita mendoakan beliau? Saya sampaikan ini bukan karena ada Pak Ibu penuh, nah, karena saya harus sampaikan karena yang Tuhan mau. Berapa banyak kita mendoakan Pak Ibu subuh, setiap hari. Boro-boro mendoakan Pak Ibu, berdoa untuk dia sendiri aja jarang komunikasi dengan Tuhan. Ya Allah, halo, sebenarnya saya nggak mau sampaikan ini, cuma karena terang itu rindu untuk semua kita mengalami terang. Dulu pada waktu ada Oma sebagai gembala sidang, awalnya saya datang sini ketemu Pak Gem, saya panggil Pak Gem, kadang-kadang Pak Budi, kadang-kadang Pak Budi, bukan begitu. Kadang saya panggil Cik Pati, saya panggil Kak Pati, seperti itu ya Pak Gem. Tapi dengan perjalanan waktu, Oma pulang ke rumah Papa, sampai ke pemimpinan gereja, Tuhan serahkan ke Pak Ibu. Sejak saat itu, saya panggil bukan Kak Budi, Kak Tati, Cik Tati, Pak Budinda. Saya panggil Pak Gembugem. Saya nggak mau menyombongkan diri atau biar nanti bisa dihapus atau seperti apa, supaya tidak langsung YouTube. Tapi Bapak Ibu tahu, supaya mengingatkan saya bahwa saya harus menghormati beliau. Yang pertama. Yang kedua, saya panggil Pak Ibu untuk ngajak kita semua. Ingat tahun ini no pemimpin, untuk kita menghormati. Maju asal berat-berat melayani supaya Yesus gak salah. Tapi apakah Yesus senang? Ini jadi masalah. Kita melayani untuk Yesus, dia terang masuk di hati kita, kegelapan itu silang. Memang kita seperti itu dulu, tapi ketika terang itu datang, biar kegelapan itu silang. Hal-hal yang gak berkenan itu keluar. Jangan sampai kita masih tetap jadi salah dengan dan bila hati kita yang bertobat itu
yang baru, siap bersama-sama melangkah dalam terang. Hidup kita akan menjadi kesaksian yang luar biasa. Saya percaya Pak Gembong nggak seneng, nggak kepingin dihormati, tambah nggak seneng, rasanya apa maksudnya itu kamu bukan risih gitu loh. Saya percaya semua kayak gini Pak Gembong mesti duduk kayak ini ngomong apa sih maksudnya gitu. Tapi memang ini harus perlu disampaikan. Kalau Pak Gembong sendiri sampaikan kok ya tapi ini firman. Terang itu jadi manusia tinggal di dalam kita. Jangan jadikan diri kita sebagai saman penyakit. Allah mau kita semuanya yang ada di tempat ini mengalami terang setiap hari, setiap saat. Kami tim Gembala punya grup, kalau ngomong sama Gembong, gimana nih Gembong gini-gini? Iya, yang berdoa mulia, tapi decision maker untuk Pak Gembala udah gitu. Maksudnya itu yang mengambil keputusan. Memang semua masukan boleh, tapi ada pemimpin supaya kita tetap fokus kepada Sang Mulia Raja kita. Tapi kalau Dewi punya jawaban sendiri-sendiri, Bapak bisa bayangkan tambah kacau. Allah rindu kita sebagai gereja Tuhan, bait Allah, tahu tatanan apa yang harus kita lakukan. Ngomong sak ngomong, bu sing sopan. Pak Gembong ini sabar, tapi bukan berarti terus kayak sabar terus sak enak dhewe. Iya, konsekuensi kita ketika kita melakukan sesuatu yang kurang berkenan, Tuhan tidak akan berkenan. Yuk, kita izinkan terang itu masuk dalam hati kita. Segala sesuatu yang kotor pulang, jangan jadikan diri kita sebagai orang-orang, tapi biarlah hidup kita sebagai tempat untuk orang-orang yang pincang, yang timpang, yang buta. Mereka mengalami kesembuhan, mereka mengalami pemulihan, mereka mengalami damai, mereka mengalami hidup yang baru karena sudah dibersihkan. Ketika hati kita bersih, dibarui, jangan kaget. Setiap orang yang datang, mereka akan mendengarkan pujian penyembahan. Ketika lihat, loh, walaupun tidak hari Minggu, tidak hari Senin, tidak hari Rabu, pertama ketika kita ada ibadah, tidak loh. Kenapa? Karena ada Allah di tempat ini. Malaikat bersuka cita memuji menyembah Tuhan. Dan itu dampaknya sampai keluar. Cuma sampai keluar Surabaya, Indonesia, bangsa-bangsa tapi tadi puji yang sudah dinyatakan. Itu. Karena itu benar setiap kita. Izinkan terang itu membersihkan kehidupan kita. Ketika kita bersih, kita berikan hidup kita sebagai kado yang terbaik buat Dia. Nah, perlu ditata supaya semua berjalan sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Seperti tadi saya sudah sampaikan di tempat ini, sebagai orang tua gembala sidang, pemimpin yang Tuhan percayakan Pak Gembong, Pak Gembong sebagai decision maker, sebagai pengambil keputusan. Karena dia dipilih Tuhan, karena Pak Gembong bertanggung jawab untuk jiwa-jiwa kita. Dipercayakan. Sering kali melihat khususnya para hamba Tuhan yang lain itu harus bodoh. Bukan juga. Karena aku gak tega, tapi apa yang harus bisa lakukan? Tuhan
nggak mungkin saya ngoyok-ngoyok sadar, berubah, berubah kamu nggak mungkin. Ya Tuhan yang mengubah hidup saudara. Ingat mengambil keputusan, Bapak-bapak lakukan kita. Masukan sangat amat diterima. Pak kemudian lihat anak-anaknya berkolaborasi, cara itu memuliakan Tuhan, sangat senang. Gitu. Tapi mulai gontok-gontokan, mulai saling menjatuhkan. Ya, jadi yuk kita berikan dengan terbaik buat Tuhan. Hati kita siap dibersihi, buka supaya terang masuk mengubah hidup kita. Bisa mulai dengan yang kasih sebentar. 2 Korintus 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama ya. Sudah? Siap? 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ganti itu, ya, iya. Jadi siapa diganti nama kita, ya. Terus ia ganti nama kita. Contoh, jadi Erna yang ada di dalam Kristus, Erna adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siap ya? Sebut nama masing-masing. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jadi Erna yang ada di dalam Kristus, Erna adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Beri sorak-sorai yang meriah bagi Allah. Siap mengalami pembaruan daripada Tuhan, dan biarlah hati kita terus diterangi oleh terang Kristus, sehingga hal-hal yang kotor keluar dari kita, hidup kita menjadi pujian bagi banyak orang, mengalami pemulihan, mengalami Tuhan di dalam diri kita. Dan ingat, kita punya tatanan, Allah punya tatanan, gereja Tuhan ada tatanan, supaya dilihat orang-orang bisa menikmati. Dan itu semuanya Tuhan sudah tentukan. Salah satunya hambanya Bapak Gembala yang Tuhan percayakan untuk memimpin kita. Yuk kita hormati, gak usah menghormati permisi, jangan usah terlalu kayak gitu sampai isi bunda. Tapi setidaknya sikap hati kita, tutur kata kita, ya. Siap semuanya? Amin. Bukan kita berdua, tapi untuk Tuhan. Karena apa? Itu merupakan kado yang terindah bagi Raja segala Raja. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada hamba-Nya Bapak Gembala. Ya, shalom. Ada damai Natal pada pagi hari ini. Amin. Meski suara saya masih stereo, serak-serak basah. Bagi terkasih, ini masih pemanasan karena ibadah dan perayaan Natal akan dilakukan tanggal 29. Hari ini ibadah Natal. Biarlah Natal yang sebenarnya itu hadir dalam kehidupan kita masing-masing pribadi demi pribadi. Amin. Kalau hati kita sudah ada kelahiran Yesus, Yesus ada, yang ada pasti ada kedamaian. Kalau hati kita damai, hati kita, makanya dikatakan di Misal, jagalah hatimu dengan segala waspada. Selama ini, apakah kita yang akan memasuki tahun 2025 sudah menjaga hati dengan segala kewaspadaan? Karena dari hati telah timbul segala sesuatu.
mau pikiran jahat, mau rencana jahat, mau segala sesuatu timbul dari hati. Bagaimana mungkin yang suatu kejahatan, suatu pembunuhan, suatu copet, suatu tindakan apapun juga pasti itu sudah ada rencana sebelumnya. Dan itu rencana di mana? Pasti dimulai dari hati. Makanya kalau di dunia hukum, di dunia pidana, kenapa kalau suatu tindak pidana itu yang direncanakan pasti hukumannya lebih berat. Nah, sekarang kita kembali ke dunia rohani. Ialah apa yang kita lakukan. Tuhan ini hari ini mau, bukan hari ini aja ya, saya harap setiap hari adalah hari Tuhan. Amin. Itu adalah lagunya sekolah minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Suara saya kok semakin steril. Tapi biarlah kita segala satunya kita mau mengucap kepada teman dekat, seseorang yang dekat, biasanya diatur ya. Kalau kita mau bicara sama orang yang kita kasih, apalagi kalau masih pendekatan PDKT gitu, karena PDKT tidak ada dia, tidak memang PDKT. Yang sudah menikah, yang baru menikah, yang sudah berpuluh-puluh menikah, dulu kan waktu pacaran mau WA, sekarang WA, dulu BBM, sebelumnya SMS, zaman dulu surat-suratan. Nah, dulu surat-suratan, ya nggak tahu apakah zaman dulu yang oma-oma ini, opa surat itu mungkin disobek-sobek, maksudnya gini, ada salah, dikasih itu sobek, itu salah ngomong, sobek, ini WA sedikit ya. Itu ngomong dengan seseorang jangan sampai salah. Iya, apalagi dengan Tuhan. Amin. Biarlah segala tindakan kita. Firman hari ini terang apa tadi? Terang di dunia apa tadi? Di dunia bisa ditampilkan. Terang itu datang untuk siapa? Ya, kita tepuk dada kita. Terang itu sudah datang. Kamu harus jadi terang. Ojo remeng-remeng, apalagi gelap gulita, senggol kanan. Biarlah dengan damai Natal itu kita punya senyum, senyum untuk orang terdekat, senyum untuk teman kantor, senyum untuk tonggo, separuh, senyum untuk apalagi rekan sepelayanan. Karena senyum adalah penyakit yang sangat menular. Coba senyum di sebelahnya dulu. Saya tak senyum sama ibu kembali, saya tidak tahu ibu kembali senyum itu, saya tidak tahu kalau dia maskeran. Ada yang senyum terus mana balasnya senyum opo. Biarlah damai Natal itu dalam hati kita. Amin. Sehingga pada kita menyambut Natal itu dengan berlega hati. Tidak ada sesuatu kepahitan, tidak ada sesuatu apa ya,
sesuatu yang mengganjal di hati. Itu yang disampaikan, dan kita juga bisa melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus ini bukan Nabi yang berbicara, tapi Yesus sendiri. Meskipun kau sudah menyembuhkan orang, mengusir setan, apalagi engkau sudah bernubuat, itu pekerjaan hamba Tuhan yang wow. Tapi kalau Tuhan berkata, hanyalah engkau, aku tidak mengenal, alangkah sia-sianya pelayanan kita. Ya, sudah ngepel gereja, sudah bersih-bersih, sudah main musik, waduh sudah mau, apalagi sudah di mimbar tiap minggu. Jangan sampai pada harinya dikatakan aku tidak mengenal kau, sia-sia. Jangan dengan Natal ini membawa sesuatu yang bukan biasa-biasa saja, ya. Bukan biasa-biasa saja. Memang berat kalau untuk apa itu namanya, memberikan satu kebaikan atau senyuman ataupun sapaan untuk orang yang kadang menjengkelkan. Saya kemarin pada waktu ada kegiatan seminar nasional, saya ketemu dengan mantan atasan saya yang dulu pada waktu kalau di kantor tidak pernah memandang muka saya, sampai akhirnya kecentok masalah hukum, baru dia bertanya ke saya, baru nyata. Mari ketemu lagi. Saya tetap yang mendahului. Selamat pagi Pak. Meskipun hati saya lapor, tapi biarlah kita menanamkan diri kita, istilahnya menanamkan bara dalam kepala, di atas kepala, sehingga jangan sampai kita ketemu orang, lu Kak Erna, bisa beruncak itu, enggak Kak Erna, enggak, selalu senyum. Lu ketemu ketemu dia tapi biarlah akan terletak dengan terang itu datang, orang akan terangi lagi sesuatu yang beda. Amin. Dengan hati kita diterangi, dengan kita menjadi terang dan garam, ya, orang akan melihat ada si Doni, ada si Mika, ada si Penny dan lain-lain dan lain-lain. Siapa lagi? Semua disebut dari depan sampai belakang, sehingga orang-orang iya dia benar-benar anak Tuhan. Seperti Yesus pada waktu dia keluar dari baptisan, dikatakan kepadanya, aku berkenan. Dan kita adalah anak-anak. Amin. Amin. Kita sudah lahir baru. Amin. Kita sekarang bukan budi yang dulu, tapi budi yang sekarang. Iya. Jadi dikatakan karena seperti itu, ya mungkin yang baru-baru belum tahu. Ya, pembicara yang akan kita datangkan di Yesus itu siapa itu? Bisa Osasi. Kalau kita itu didoakan, diurut-urut, yang dikatakan kamu akan menjadi begini. Ya, melengkapi nubuatan dari Esther dan Yeras. Tapi apa yang dikatakan setelah saya bukan kekayaan. Semua tahu waktu saya main musik, habis main musik yang masuk ke kamar,
sudah ada yang ngurusi, saya cuek dan sebagainya. Bahkan saya tidak pernah dilibatkan di sinode, seperti sinode, bahkan orang sinode pun tidak kenal dengan saya. Tapi pada waktu Pak Yusak mengatakan, kamu menjadi pemimpin, bagi saya, ya sudah biasa. Tapi telinga saya pada waktu itu mendengar, pada waktu Kak Herman didoakan. Meskipun dia bukan pemimpin, tapi dia akan dihormati, Pak. Karena dia punya pelayanan lain. Jadi meskipun dia senior, dia lebih senior dari saya, tapi dia mengatakan dia tetap menempatkan diri sebagai memanggil saya Pak Gendut. Ya, tapi dikatakan pada waktu itu seorang Tuhan, dia akan dihormati oleh karena pelayanannya di mana-mana. Dia kita semua akan dipakai Tuhan satu persatu tanpa terkecuali dengan talenta masing-masing. Tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh, tidak ada yang baru, tidak ada yang lama. Lupakan itu semua. Tuhan yang meminta hatimu. Jangan sampai pelayanan kita sia-sia ketika katakan, aku tidak mengenal. Kenapa Yesus sudah mau datang ke saya? Dia tahu bahwa kita tahu semua dia raja di atas segala. Dia sudah enak di surga. Bayangkan kalau kita itu jadi Yesus. Contoh ini siapa dari? Mungkin siapapun si A, si bukan Yanti, Fitri. Sini ada yang Fitri enggak? Atau jangan Afu. Biasanya yang acong ya. Tuhan ini acong. Ya, acong. Bayangkan kalau seandainya acong itu yang mau ditunjuk sebagai Yesus, terus dia tahu bahwa nanti akan disalib, kita mau? Ini Allah ya, Yesus. Dia tahu bahwa anak-anak manusia kira-kira bahasanya itu benceng, tapi dia sudah hadir. Dan pertama kali bukan di gereja dengan sudah gemerlapan begini, di kandang yang bau. Raja suruh seperti itu, mau? Itu tahap awal. Maukah kita merendahkan diri seperti itu Yesus? Dan pada akhirnya dia harus mati. Kalau mati langsung ditembak atau dia enak. Kita tahu kalau pasca bagaimana dia dipecut, diludahi. Pertanyaan saya, kalau kita diludahi sama teman sepelayanan, bisa terima? Bisa di sana ludahi sangat sekali, diludahi pengimu. Pada waktu ditampar sekali, dia bisa tak. Ya, itu manusia. Tapi Yesus punya hati. Karena seperti dikatakan kita ini seperti kain yang gombal yang sudah tidak ada harganya. Tidak ada satu orang di sini di dunia yang, coba saya tanya, ada yang merasa suci satu hari aja tidak berbuat dosa? Seandainya bukan karena kasih karunia, semua kita sudah go to tapi karena Tuhan datang melalui Natal yang kita peringati, maka nanti akan menerima Paskah dan sebagainya. Biar kita setiap kita melangkah, Tuhan terima kasih. Sorry tadi saya batuk seperti itu juga.
Kalau saya di kamar itu kemarin saya nggak kuat. 2 hari yang lalu, hari ini makan rumahnya tadi malam. Meskipun kami semalam tidak tidur. Saya hukum itu bukan latihan paduan suara untuk besok jam 9, tapi kami harus batuk-batuk. Ya. Dan kalau batuk sih biasa tidak masalah. Gak tahu ini batuknya kok kayak seorang paduan suara. Dan sakit, sangat sakit. Saya kemarin setampak sama Tuhan sakit Tuhan. Tuhan sakit Tuhan. Tapi saya cuma diingatkan, cuma segitu. Kalau dipecut sama pecutnya Tuhan Yesus, begitu dipecutkan terus kulit kita terkelupas. Masihkah kita mau berbantah dengan Tuhan? Hari ini biarlah kita dengan hati yang penuh kasih saya diingatkan sebelum saya lupa. Biarlah Bapak Ibu Saudara, anak-anak terkasih, hari ini beri ucapan Natal kepada mungkin orang tua, mungkin saudara yang jauh, mungkin mereka kesepian. Tapi dengan dulu kita ada SMS, ada BBM, ada bonus sekarang WA. Mungkin dengan WA mungkin dia dikuatkan. Ya. Biar dengan kasih Natal, berkat Natal, damai Natal itu nyetrum orang yang lain, orang yang lain. Sehingga mereka juga tidak merasa kesepian. Ada satu video yang mungkin saya belum cepat, ya karena mestinya hari ini saya bertugas. Satu opa di Inggris sekarang ini sekian juta manusia lanjut usia yang kesepian karena anak-anak mereka tidak pernah menganggap. Cuma sekarang lagi viral, mungkin ada yang juga sudah terima bukan film sih, video. Opa ini tahun kedua, tahun lalu sekarang, tahun ini disambangi lagi dengan paduan suara, dengan ada yang ngirim pohon Natal di rumahnya. Tidak ada satu anak yang terlupa. Jangan bayangkan yang muda, orang yang masih muda jauh. Kalau nanti sudah dewasa, kalau kamu nanti sendiri, anakmu tidak menganggap. Tapi biar tidak terjadi di semua. Amin. Amin. Karena di semua cinta keluarga. Amin. Meskipun makan tahu tempe betul, tetap mengucap syukur. Amin. Apalagi dalam satu keluarga Allah. Saya persilakan pemain musik sehingga terpilih. Sekarang itu sudah datang. Untuk menguasai hidup kita, bukan untuk diri kita sendiri. Pohon Natal ini dia tidak akan berkata, "Iya, aku indahnya." Tidak. Tapi pohon Natal ini indah karena untuk dilihat orang. Dia juga untuk kita. Orang akan menilai kita sudah baik, menjadi cahaya, menjadi terang, atau kita justru menjadi sesuatu yang gelap bagi mereka. Kita sudah menjadi garam, atau kita sudah hanyut. Biar Natal 2024 kita diingatkan, Tuhan pakai engkau. Sekali lagi saya katakan,
Tuhan pakai engkau siapapun untuk jadi terang, untuk memancarkan kasih Kristus melalui kehidupan kita. Pujian-pujian tadi yang pertama, layaklah segala bangsa oleh dari yang pertama, sehingga bangsa-bangsa melihat terang Kristus. Tapi dimulai dari keluarga, teman dekat, teman kantor, teman apapun juga, sehingga mereka juga akan menyebut layaklah segala bangsa memuji. Karena kebesaran kasih Allah, Dia mau datang di panggungan yang baru, tapi Dia menjadi Allah yang bersih. Inilah Tuhan kita. Dia Raja segala bangsa. Dia Maha Mulia. Ya Tuhan, hadirkan dalam jalanmu, Raja segala bangsa, saya beri kesempatan untuk menulis apa yang kita sudah lakukan untuk hari Natal, untuk menyambut Natal di tahun ini. Evaluasi apa yang kita lakukan tahun 2024. Kita sudah menyenangkan Tuhan atau kita menyenangkan diri? Biar dengan pujian yang Engkau lakukan, yang kita nyanyikan, benar-benar keluar dari hatimu. Oh Yesus, satu-satunya yang layak disembah. Katakan Tuhan, ampuni aku. Seringkali kami menyusahkan Engkau. Engkau sudah datang di palungan, Engkau sudah datang di hati kami, tapi seringkali kami mengusir dari hati kami. Ampuni kami. Terima kasih Kau tetap setia mengetuk hati kami. Hati kami keras, tapi Kau tetap ada di depan pintu hati kami. Kau tetap mencari kami, karena Kau tidak mau kami hilang, satupun di antara kami hilang. Karena Kau adalah kasih, dan Kau sendiri hakikatnya adalah kasih. Pujikan pujian. Sadar,
dengan segala kelemahan kami, keberadaan kami. Tapi kami tidak memakai topeng, tapi inilah kami Tuhan. Kami mau menyambut Natal dengan hati yang penuh dengan kasih, karena terang itu sudah datang, sehingga kami adalah terang itu. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Kau memberkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Muda. Berkati pelayanannya, berkati apapun yang dilakukan bersama suami. Tuhan yang memberkati, dan juga untuk jemaat. Karena terang Tuhan datang, diberkati usahamu, diberkati apapun yang Kau lakukan. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu, tinggallah terus dalam hati kami, sehingga terang itu tetap ada. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan silakan duduk kembali. Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar tetap menjadi terang-terang Tuhan dimanapun kita berada. Kita akan melakukan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Ya, shalom. Kalau nggak dicoba nanti lupa, suaranya nggak keluar. Sudah, kita sudah dengar firman Tuhan yang begitu mengagetkan ya. Hari apa sudah ngomong saya dapatnya itu apa kerasa apa nggak berudak lah, bukan sarang penyambut gitu. Waduh, saya langsung introspeksi Tuhan, aku bisa lihat kebakaran nanti saya kerja sarang penyambut. Tapi itu namanya firman Tuhan disampaikan untuk kita semua, untuk kebaikan kita semua ya.
Tuhan begitu baik. Kalau kita masih diingatkan, masih ditegur, itu artinya Tuhan sangat mengasihi kita. Ya, biar kita semuanya menjadi umat-umat yang dikasihi Tuhan, yang senantiasa melakukan apa yang Tuhan ingin, apa yang ada dalam hatinya Tuhan yang disampaikan kepada kita. Ya, lalu dikasih Tuhan, saya ingat bahwa setiap tahun itu di bulan Desember saya pasti memiliki dua harapan gitu ya, kesenangan dua hal. Yang pertama, kita sudah tahu hari Desember itu pasti hari Natal, itu pasti sangat menyenangkan saya. Saya harapkan, saya inginkan, dan begitu membuat hati bersuka cita. Yang kedua itu adalah ada pertemuan keluarga dengan keluarga besar saya, dan itu juga sangat menyenangkan lagi. Yang pertama, karena kami bisa berkumpul bersama-sama, kita berdoa, kita mendengar firman. Tapi juga kakak saya itu nggak sampai di situ. Dia tuh selalu mengadakan acara-acara yang membuat semua saudaranya itu bersuka cita. Kalau lomba-lomba yang biasanya itu kecil-kecil, lempar kelereng lah, iya, lempar bola, ngambil apa, ya sepele-sepele gitu. Tetapi dari situ kita tuh begitu colotehan. Kakak saya itu membuat kita tuh mulutnya nggak bisa sampai diem gitu. Masih senyum, ketawa, ngakak, pokoknya sampai sakit karena colotehannya tuh lucu-lucu. Ada dikasih amplop, suruh milih sendiri. Kalau dapat isinya besar, wah senang. Kalau nggak senang, ditempel anu lah, nasib lah, pokoknya lucu-lucu kayak gini lah. Dan itu ya terakhir kemarin itu ya agak mengejutkan karena lombanya itu dia dari lomba karaoke. Karena kakak saya buka restoran Selera Sambal, dan mungkin sekalian menghibur pengunjung, dan juga untuk seterusnya mungkin dipakai supaya pengunjung selain makan juga bisa sambil karaoke. Nah, karaoke-nya tuh ya lagu-lagu dunia lah ya, karena kan orang ini gitu. Nah, kita nih nggak ngerti lagu-lagu kayak opo gitu. Jadi tapi dia kasih contohnya lagu-lagunya ini. Ya karena saya jual madu ya. Sekalian promosi ada lagunya madu dan racun gitu. Nah, jualannya di juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2. Peserta pun dapat uang 150.000. Sebetulnya loh ya, kakak saya ngomong sendiri. Sebetulnya nggak kepingin lah, maksudnya musuhnya suruh nyanyi, gak biasa nyanyi juga. Pokoknya nyanyi 150.000. Selain itu juga karena kita menghormati dia yang mengadakan acara, dia yang berkorban, kasih makan, kasih hadiah, ya kan? Nah, itu sebenarnya yang kita pikirkan itu kita menghormati yang menyelenggarakan, yang ingin membuat kita senang. Itu yang kita lakukan. Ya udah, saya pakai kostum lah, lalu madu lah, ya beli sepatu gitu. Terus untuk ngedar sedikit. Tapi ya tak buat dosa, saya pikir ngapain malu juga di depan orang. Saya terbiasa juga begitu. Aku juga sudah biasa MC ya, pokoknya gitulah. Dan saya bersyukur ya saya cuma 1 sih, bisa nambah dikit-dikit biaya Natal. Nah, yang saya ingin sampaikan itu adalah sebagai kepada manusia saja kita bisa menghargai apa yang dilakukan untuk kita, bagi kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus di Natal ini dia memberikan dirinya untuk kita. Allah Bapa di surga menyerahkan anaknya yang dikasihinya untuk menebus dosa kita semua, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita
memberikan keselamatan. Bagaimana kita tidak menghargai perbuatan? Ada seperti Kak Eda juga sampaikan, hormatilah pemimpinmu. Pemimpin yang saya yang masuk di sini itu Tuhan Yesus, saudara. Pemimpin kita itu supaya dia bersuka cita sudah melakukan semuanya itu nggak sia-sia. Nah kalau kita sudah diberi luar biasa sama Tuhan, kok kita nggak menghargai, nggak membuat Tuhan tersenyum, itu kebahagiaan. Ya, jadi seperti itulah yang harus kita lakukan. Belajarlah menyukakan hati Tuhan, memuji dengan sungguh-sungguh, menyembah Dia. Nah, kok aku mengalami begini-begitu, ya gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, persoalan itu biasa. Tuhan pasti akan tolong kita. Percaya kan? Tuhan pasti tolong kita. Batuk gak sembuh-sembuh apa-apa. Kalau dikasih hidup ya untung. Kalau waktunya pulang ya bersyukur. Tuhan itu baik buat kita semua. Saya percaya ya, kita semua yang sungguh-sungguh berpegang pada kebenaran Tuhan, pada kebaikannya, selalu kembali mengembalikan segala yang indah, yang termulia, yang terbaik yang kita miliki untuk Tuhan. Itu yang terbaik ya. Si Tuhan tetap saya ingin katakan, alasan yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan bukan hal-hal yang lain, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Oke? Iya, katakan pada sebelummu, alasan yang terbaik untuk datang pada Tuhan adalah mengasihi Dia. Ya, alasan yang terbaik untuk kita datang pada Tuhan adalah mengasihi Dia. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Pengumuman saudaraku, ini sudah tanggal 25 ya, tanggal 25 hari yang teramat, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Itu sudah dibuktikan ternyata oleh banyak. Benar, kelahiran Yesus itu tanggal 25 Desember ya. Jadi makanya kita datang hari ini ikut karena sudah menghadiri ke ulang tahunnya Tuhan Yesus ya. Nanti tanggal 29 kita akan merayakan bersama-sama ya, dengan penuh sukacita, dan kita juga mengundang yang lain. Kita menampilkan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan takut berapapun yang datang, banyak sedikit gak tahu. Yang penting ada Tuhan Yesus, itu saja. Karena kita melayani Dia, kita memberikan menari, kita menyanyi, kita memberikan persembahan hanya untuk Tuhan Yesus kita. Amin. Ya, sebentar mungkin ada briefing untuk maksudnya latihan selanjutnya, dekor dan sebagainya. Itu saja. Lalu untuk dana biar Pak Gembala yang menyampaikan. Ya, sekali lagi jam 5 sore, dan untuk panitia ataupun yang pelayan Tuhan, kalau jam 4 sudah mulai standby, tahun ini kita benar-benar diri, mandiri, karena tidak ada pengerja ya. Jadi memang benar-benar mungkin tenaga terkuras dari pengurus dan para pelayan Tuhan tempat ini. Tapi biar kita dengan kekuatan supranatural dari Tuhan, diberi kesehatan, kekuatan dari surga. Amin. Jadi jam 4 jangan sampai tamunya datang duluan, terus kita kemudian karena juga ada catering, langsung cuma kali ini Bapak Ibu Saudara, kita bukan nasi kotak, tapi nanti prasmanan ya. Tapi tetap kita dengan segala sukacita, kita belum mendahulukan yang lain. Mungkin kalau tidak, silakan bu ya, langkah indahnya. Tapi ya jangan silakan semua, silakan, nggak ada yang maju-maju nanti ya. Jadi mungkin di sana ada, kemudian supaya tidak macet,
kayak Surabaya macet gitu ya, mungkin sebagian ada di dalam ya. Jadi, nah dengan demikian ada biaya yang ada kekurangan biaya. Nah minggu lalu itu saya tanya sama hari Minggu itu sama Bupas kurang berapa? Piro yo 2 juta Pak Gu. Kita 2 jutaan. Nah karena mungkin ya kalau giling-giling 2 juta ya sudah. Itu cuma berdoa kalau malam kalau pagi gitu, Tuhan 2 juta. Coba ya sudah saya sinterklas lagi. Ya ternyata hari apa itu ya? 2 hari yang lalu kali. Iya 2 hari yang lalu. Centing masuk. Pak Budi, saya mau ini rekeningnya berapa, nomor berapa? Biasanya kasih nomornya, nomor gereja itu ya. Saya beritahu panitia, bukan panitia, bukan diting kembali dulu, bukan kepo, piro. Jadi gak tahu cuma nomor rekening. Iya. Jadi kemudian ternyata Bapak Ibu inilah salah satu langkah dia memberikan daftar. Dia sendiri 1 juta, kemudian lainnya ada percil ada 100, 200, 200 sampai terkumpul 1.950.000. Nggak apa-apa ya Pak Budi. Oh Pak Budi ini misalnya. Dan saya juga tanya Pak Budi, saya juga Budi ya. Jadi, ayo kita cukup nih. Pura-pura saya tanya Bupas jadi piro? Iya Pak Gun salah 3,4. Wah. Jadi masuknya 1.950 tapi 50.000 aja. Wah siapa bisa tidak? Jadi hari ini masih kurang 1.400.000 kecil bagi Tuhan ya. Jadi makanya lain kali dihitung yang benar. Jadi kalau doa itu pas Tuhan 3.425.950. Haleluya. Ya mungkin Bapak Ibu berdoa, jadi berdoa Tuhan tadi kira-kira 1.450.555. Jadi biarlah Tuhan yang menggenapi. Yang penting juga cuaca baik, keamanan baik, semuanya baik ya. Tinggal kita para pelaku juga akan melakukan segala sesuatu dengan baik ya. Kemudian kita juga ada tambahan lagi dari keluarganya Mika, nambah kue semua satu karena sudah doa Bapak kami ucap syukur jadi bertelur jadi 2 ya. Jadi semua ditambahkan, makanya biar kita menyambut Natal dengan sukacita ya. Bapak Ibu terima kasih untuk semuanya. Kemudian juga meskipun ada kekurangan kita berdoa lagi ya, semua didoakan. Untuk persiapan mungkin setelah ini juga kita akan kumpul sebentar sehingga pada waktu hari H tidak ada kendala. Terima kasih, Tuhan berkati. Dengan cara kita berdiri,
pujian syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena Engkau baik, selalu baik dan teramat baik. Dari awal ibadah sampai pada akhirnya, Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah memimpin. Tetapi yang bertugas hari ini tim PAW, Tuhan jadilah mereka tidak sia-sia. Tuhan Yesus yang memberkati. Kami akan memperingati dan merayakan Natal Tuhan tanggal 29 Desember jam 5 sore. Biar Roh Kudus yang memimpin. Bukan menjadi Natal yang biasa-biasa saja, tapi menjadi kebangkitan, kebangunan rohani setiap jemaat. Bahkan yang datang mereka mendapat berkat lewat acara ibadah tersebut Tuhan. Kayak memakai Pak Yusak Kosasi sudah yang menyiapkan firman yang luar biasa, firman yang memberkati jemaat yang akan datang, sehingga kami menghadapi tahun 2025 menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Terima kasih Bapak. Hari ini kami akan terus latihan, kami akan terus mempersiapkan, ikat kami dengan tali kasih-Mu, sehingga apa yang kami lakukan tidak sia-sia. Dan pujilah nama-Mu Yesus. Kau yang memberkati Indonesia, memberkati cuaca yang ekstrim ini Tuhan, sehingga setiap umat-Mu tetap beribadah di Indonesia maupun di dunia ini Tuhan. Mereka boleh merayakan Natal dengan perasaan, dengan pikiran yang penuh dengan kedamaian, sukacita itu ada. Dan terus Tuhan, biar tanggal 29 Kau berikan cuaca yang baik, yang sejuk, tidak hujan Tuhan, sehingga tidak ada banjir, tidak ada lampu mati Tuhan, sehingga kami boleh bersukacita. Persiapan apapun, kami mungkin manusia terbatas, tapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Kau yang menyiapkan segala sesuatu meskipun catering dari luar Tuhan, yang memberkati mereka supaya mereka juga menyiapkan yang terbaik untuk kami. Aparat keamanan yang berjaga-jaga Tuhan, Kau juga memberikan yang terbaik. Kekurangan dana itu masalah yang kecil bagimu Tuhan, Kau yang mencukupkan segala sesuatu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, semuanya diberkati, jemaat kecil besar, tua muda, bahkan yang lanjut usia pun Tuhan memberkati. Menjalankan kami pekerjaan-pekerjaan kami yang menumpuk Tuhan, yang memberikan kami hikmah, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan, sehingga boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Among yang saat ini ada di rumah sakit, dan juga ada Tuhan untuk persiapan kemo. Kau yang menyiapkan segala sesuatu. Oh, ada transfusi atau apapun Tuhan yang menyiapkan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengadakan yang terbaik dalam Yesus. Dan terlebih kami berdoa untuk jiwanya, kami berdoa untuk semangatnya, kami berdoa untuk segala sesuatunya. Tuhan yang mencukupkan, Tuhan juga memberi kekuatan untuk keluarganya menjaga. Terima kasih Bapak, dan pujilah nama-Mu. Terima berkat dari Allah Bapa di surga. Biarlah berkat damai serta sukacita yang melebihi akal kita dari Allah Bapa di dalam nama tunggal Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat dan Tuhan kami, serta persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi saat ini, pagi ini sampai malam Tuhan Yesus datang. Kami semua diberkati, yang percaya katakan dengan iman.